Dan kemana arah Bitcoin selanjutnya? Jadi menurut gua guys, ya, kalau kita cek based on astrological calendar, jadi kita bisa buka guys ya. Sorry. Nah, lu bisa cek di sini, ya. Jadi kalau kalian cek guys, ini ada new moon guys ya, tanggal 22 ya, which is ya kurang lebih hari ini lah ya, ini cuma telat 30 menit. Jadi menurut gua guys, ada potensi ya untuk kita melihat some kind of a bottom ya, forming di bawah sini guys. Jadi kalau kita tarik ya, confluence itu apa aja, gua bakal buka moving average dulu. Ya, exponential. Ini mic-nya ganggu banget ya. Sebelah sini. Kita pakai EMA merah 21 ya. Jadi EMA 21 tuh artinya dia ngepukul rata ya dari sini ditarik ke belakang 21 bar guys, kurang lebih di sini ya. Ini ngambil support sebelumnya. Kalau kita tarikin Fibonacci dari bawah sini ke atas sini ya. Bisa kita nyalain juga ini ya. Ya jadi kalau teman-teman cek guys, area yang gua tandain di kotak sebelah sini ini bisa jadi possible bottom guys buat Bitcoin. Ya ini yang gua kotakin orange ya. Jadi kalau dihitung based on wave, ini juga bisa jadi kurang lebih ini ABC ke bawah. Ya. Jadi menurut gua guys, kotak orange sebelah sini ini bisa jadi possible bottom ya guys buat Bitcoin. Ya, ini ada order block yang cukup kuat. Kita bisa lihat ini major area ya, area yang cukup di respect ya sama Bitcoin. Ya dan kita kemarin di internal ya, ini kita ada bilang kita ada short ini full TP ya di 115-an dan kita kemarin ada bilang bahwa ada potensi untuk kalau dip nah ya kalau kita dip di 112. Jadi menurut gua 112 itu udah jadi target price kita guys. Kita bisa hitung juga cara hitungnya kayak gimana, kita tarikin ya Fibonacci dari sini ke sini. Ya kita nyalain 1618 ya. Lebih kayak gini ya. Ini juga dapat bottom levelnya ya. Di area bawah sini kita juga tarikin dari sini ke sini ke sini. Ya ini mungkin kita nyalain 2618 ya. Ini juga hit. Jadi di dalam ya kita sebut market ya. Kita sebutnya kita cari confluence baik-baik ya guys. Dan kalau kita cek ini wallnya ini cukup tebal guys. Ini ada dinding banget guys di sebelah sini ya. Jadi baik banget yang nahan. Ya ibaratnya kayak ada beban, ya ada tembok. Kalau satu orang yang dorong, vs ada dua orang yang dorong, itu beda jauh guys. Nah kita bisa lihatnya kurang lebih kayak gitu ya. Dan kalau kalian cek ini menurut gue 111 sampai 112 itu bisa jadi dinding yang gue rasa tebel ya, tebel banget buat ditembus. Ya. Jadi kalau ditanya, ya menurut gue pribadi skenario buat Bitcoin itu kayak gimana? Ini kita cukup ngeliat aja ya secara pattern ya. Selama dia nggak tembus bawah sini dan dia rally ya, ini kalau kalian hitungin actually by wave ya, ini 1, sebelah sini 2, ini 3 kayak gini, 4-nya itu ada potensi koreksi ya, recover ya, minimal ke 114-an ya, terusnya kita lihat dia bakalan lanjut dip bawah lagi ya, kurang lebih di 115-an, kurang lebih kayak gini ya. Kalau kita hitung based on lower structure ya, jadi target price untuk dropnya itu di 115-ish guys, kurang lebih ya. Ini mungkin ini bakalan ke achieve akhir September ini ya. Gini ya. Tarikin Fibonacci dari sini ke sini. Ini terusnya kita tarikin. Nah. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini bisa atau enggak dia cukup simply respect ke trend line-nya di sebelah sini, ini juga bisa ya, atau enggak dia retest guys, minimum pokoknya minimum kita melihat dia nge-retest di range resistance atas sini ya, ini bisa kurang lebih kayak gini, atau ini 4-nya di sini, 5 di situ ya. Jadi skenario 2 dia retest ke 114-an, recover marketnya, terus dia lanjut drop ke 110 guys. Menurut gua kayak gini ya, karena outlook-nya buat Bitcoin tuh kayak gini ya. Jadi ada potensi untuk recovery, ya sampai recover ke 114-an, terus kita lanjut drop ke 110 minimumnya, ya. Tapi kalau kita tembus support, guys, ya sorry, kita tembus resistance atas ini, yang garis warna orange ini, jadi skenario kalau dia breakout atas ini, dia turun kayak gini, maka ini bullish, guys, buat overall market crypto. Cuma secara wave hitungan, ya, ini kita dapetnya buat sekarang kayak gini ya.
ada potensi untuk kita dip lower ya ke range atas ya. Jadi ke range atas dulu 114-an dan we're going lower. Kurang lebih kayak gini guys buat Bitcoin ya. 114 dan drop. Tapi kalau dia breakout di atas ini, breakout di atas 116, maka ini overall ini bullish guys buat overall crypto market ya, kayak gitu. Nah, ini gue taunya dari mana? Jadi kalian bisa cek ada teori namanya Elliott wave ya. Kita hitungin guys jumlah wave-nya. Nah ya, jadi kurang lebih bisa pakai yang ini nih. Sebentar, gua. Nah ya. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Jadi wave 1, 2, 3, 4-nya itu. Nah ini. Satunya ini kan. Ini satunya. 2, 3 yang paling panjang. 4, 5 selesai gitu ya. Atau ini juga bisa again. Di sini A, B, ya C-nya bisa di sini atau di sini guys. Jadi tergantung ya. Ini bisa jadi bottomnya. Kalau dia breakout atas ini, tapi ini kalau nggak jadi bottomnya ya kita lihat. Pokoknya maksimum pay-nya di 110 guys, kurang lebih ya. Jadi menurut gua kayak gitu ya. Nah kayak gini ya. Ini buat Bitcoin ya, currently ya. Ada potensi untuk retest ke 114, terus kita lanjut dip ke 110-an, kurang lebih kayak gini ya. Dan